Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara. Apa saja ya lembaga-lembaga negara di Indonesia? Sebelumnya, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk dapat menunjang jalannya pemerintahan, maka diperlukan struktur lembaga negara. Adapun lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Susunan anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden atas usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Presiden. Tugas dan wewenang presiden adalah memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Menyatakan keadaan bahaya, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung. Memberi amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang, yaitu menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, serta menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, baik rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR, DPD, maupun Presiden. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang yaitu memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN, menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, serta dapat memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, DPR juga memiliki tugas dan wewenang lainnya, memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi serta terkait duta besar, memberikan persetujuan kepada Presiden terkait pernyataan perang maupun perdamaian, serta memilih 3 orang hakim konstitusi. Dewan Perwakilan Daerah. DPD memiliki tugas dan wewenang yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR terkait otonomi daerah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mahkamah Agung. MA memiliki tugas dan wewenang yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi. MK memiliki tugas dan wewenang yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Komisi Yudisial. KY memiliki tugas dan wewenang yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim. Nah, setelah memahami lembaga-lembaga negara di Indonesia, bagaimana ya hubungan antar lembaga negara tersebut? Penjelasannya ada di video selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.